Salam sejahtera untuk kita semua saudara-saudariku. Tibalah kita pada ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Dan untuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini berjudul Mengobarkan Perdamaian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, rindulah kami untuk belajar firman-Mu lewat ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Perjuangan umat-umat Tuhan untuk melawan kuasa kegelapan digambarkan oleh Rasul Paulus lewat peperangan rohani atau peperangan kerohanian. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, gudang senjata Tuhan memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Dan saudara-saudara tahu bahwa perjuangan kita adalah melawan kuasa jahat atau kuasa kegelapan. Maka Paulus yang adalah jenderal memanggil kita untuk bersatu, bahkan mengenakan perlengkapan persenjataan ilahi. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Diawali ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Bahwa ternyata kekuatan untuk memperoleh kemenangan di dalam pertempuran ini hanyalah katanya berasal dari Tuhan. Dan kita gereja adalah tentara ilahi, kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Kenapa kita membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan? Karena ingat, lawan kita adalah iblis, adalah penguasa-penguasa yang ada, roh-roh jahat yang ada di udara. Dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, kekuatan hanya berasal dari Tuhan, karena lawan kita adalah iblis dan roh-roh jahat. Kemudian ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 bahwa ternyata gereja ini adalah tentara yang hidup karena kita berada di waktu yang jahat atau mendekati hari yang jahat. Maka kita harus menggunakan senjata Allah. Ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-14. Maka kita harus berdiri tegap. Apa artinya berdiri tegap? Berdiri tegap artinya siap untuk berperang, siap untuk maju, bahkan siap juga untuk mendorong musuh. Di ayat 14 ini ada senjata ikat pinggang yang digunakan oleh tentara Romawi. Nah, ini katanya fungsi daripada ikat pinggang ini adalah untuk menahan senjata yang lain, bahkan juga pakaian perang, agar tidak longgar. Maka ikat pinggang yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran Tuhan, adalah kekudusan Tuhan, adalah kebaikan Tuhan. Kita harus gunakan ini, ikat pinggang kebenaran dari Tuhan. Kemudian memakai baju sirah supaya dapat diserang oleh senjata-senjata musuh. Kita harus menggunakan baju sirah. Baju sirah yang dimaksudkan di sini adalah keadilan. Keadilan, kita adil dan baik, khususnya kepada sesama anggota jemaat kita. Ayat 15, kita harus menggunakan kasut. Nah, gereja atau jemaat, kita harus menggunakan kasut, yaitu menyampaikan kedamaian, menyatukan umat untuk sampaikan katanya kedamaian ini kepada banyak orang. Dan Kristus ternyata adalah damai sejahtera itu. Kemudian ayat 16, ada perisai iman. Perisai iman, hanya dengan perisai iman yang dapat memadamkan panah api dari kuasa si jahat. Ayat 17, ada ketopong keselamatan. Ketopong ini untuk melindungi kepala dari serangan musuh. Dan ketopong keselamatan ini artinya kita percaya kepada kuasa tertinggi yang hanya berasal dari Kristus sendiri. Kemudian kita menggunakan pedang roh. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada banyak janji-janji yang terdapat dalam Injil yang luar biasa menguatkan iman kita. Kemudian ayatnya yang ke-18, ada doa yang sungguh-sungguh. Karena pertempuran ini adalah pertempuran yang mengerikan dan menakutkan. Maka doa untuk orang kudus, doa untuk sesama umat Tuhan, doa untuk pemimpin-pemimpin gereja harus menjadi bahagian kita. Kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain dalam doa. Ingat saudara, pertempuran ini bukan pertempuran individualistis, bukan pertempuran sendiri. Maka gereja katanya harus bersatu untuk sama-sama saling menguatkan, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita kuat untuk melawan kuasa kegelapan. Di dalam pertempuran ini, Tuhan mengaruniakan kepada kita persenjataannya. Agar, ingat,
supaya tercipta perdamaian antara kita dengan Tuhan dan juga perdamaian antara kita dengan sesama anggota jemaat. Maka kita dimampukan untuk menyampaikan kabar damai sejahtera ke seluruh alam semesta. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa kembali.